utang kita ada beberapa, tapi yang dimasukkan utang BUMN tidak dimasukkan. Ya, yang dimasukkan hanya utang pemerintah, Pak Rizal kalau nggak keliru 4.414 miliar. Itu saya kira semua sudah tahu berapa zaman SBY selesai, sekarang tambahannya berapa. Ya, itu satu pelajaran bagi kita bangsa bahwa ke depan tidak bisa pemerintah seenaknya sendiri utang. Utang harus mendapat persetujuan DPR. Ya, jangan dianggap enteng, nanti kan yang bayar bukan saya. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Saya tentunya ketua BPN, saya betulkan Prabowo. Ya, kan nggak mungkin nyalakan Prabowo ya. Betul. Monumen Nasional. Ada apa itu 212? Jangan dikecilkan artinya. Jangan dikecilkan artinya. Harus berpikir lebih lanjut. Ini ada apa? Rasa ketidakadilan. Itu bukan saja panggungnya umat Islam. Di sebelahnya itu ada panggung umat lain. Nah, ini berarti lawannya ini adalah umat. Bukan lawan Prabowo, tapi umat lawan. Demikian, terima kasih. Nah, juga Mas Tejo, saya senang sekali senior Angkatan Bersenjata, TNI dan Polisi ambil inisiatif untuk mendorong pemilu yang jujur dan adil. Kami dulu pemerintahan Gus Dur yang memisahkan TNI dengan Polri. Dengan pikiran polisi makin lama makin bagus, makin netral. Tapi saya bingung, TNI sudah tidak lagi duifungsi, polisi malah mau duifungsi. Ini udah kebalik-balik. Ya, nah, kami minta jangan lagi sampai tidak netral TNI, polisi, dan pegawai negeri. Karena sekarang gap antara kedua pihak itu kurang dari 10%. Masih ada 30% lagi yang swing voter yang menunggu hari-hari terakhir untuk memutuskan. Kalau saya lihat spiritnya rakyat Indonesia ingin berubah. Capek dengan kondisi ekonomi kayak begini, capek dengan debat kusir yang tidak bermutu, yang ngajak kita berantem semua. Nah, menurut saya inisiatif senior-senior TNI dan polisi untuk agar supaya pemilu ini betul-betul jujur, adil, saya mohon ditaati. Karena kalau menang amat timbang dikit. Ada tabloid atau itu tabloid resmi yang di endorse oleh TV. Saya demikian. Terima kasih penyelenggaraan pemilu ini, baik itu TNI, Polri maupun Bawaslu maupun KPU. Jadi semua akan kita sampaikan petisi ini sehingga kita harapkan dengan adanya concern para purnawirawan besar sekali di seluruh Indonesia. Jadi kita udah biasa untuk bekerja untuk bangsa dan negara ini tanpa mengenal suku, ras, dan agama, kita menjalankan jiwa raga kita pada negara ini. Jadi kita purnawirawan pun juga masih seperti itu sehingga kalau terjadi penyimpangan kita punya jalur masing-masing untuk menyampaikan kepada Panglima TNI, kepada kepala staf khususnya. Kalau polisi ada Pak Yakub dan semua yang disegani di polisi tentunya bahwa kalau kita tidak netral maka rakyat nanti pun yang kita menghindari terjadinya chaos nantinya kalau ada tidak netral. Karena demikian concern kita adalah itu. Pengalaman juga ada Panglima TNI, ada mantan Menko Polhukam, kita tahu. Jadi meskipun di media utama tidak pernah keluar berita-berita yang terjadi di lapangan, kita tahu yang terjadi. Sebagai contoh, mungkin penyubekan bendera atau simbol Partai Demokrat di Sumatera Utara, maaf di Riau, itu saya kira semuanya tahu siapa di Bali. Saya tidak membuka di sini, kemudian
wartawan juga sudah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Dan banyak kasus-kasus yang lain yang sebetulnya itu yang membuat concern kita. Bila mungkin petisi ini Pak dengar bagi beliau-beliau yang masih aktif, kira-kira nanti ke depannya bila itu regulasi kita langkah apa dari pengambilan ini, apakah ini tegur langsung karena itu sudah mencederai tadi Pak politik ini kan sudah ada pasalnya seperti Pak Nugroho tadi sampaikan bahwa ini melanggar ini tentunya itu kan regulasi yang harus dipatuhi terhadap aparat keamanan. Bila beliau-beliaunya itu melanggar, artinya nanti masyarakat menilai bagaimana dan Bapak sebagai perwakilan Ya, Jokowi ini bukan melawan SBY. Jokowi ini bukan lawan Prabowo. Jokowi ini melawan umat. Umat yang dia lawan. Umat sudah tidak mau. Jelas ya? Oke? Setuju? Setuju. Jokowi melawan Allah Akbar. kesimpulannya ganti presiden, ganti Jokowi. Ya. Prabowo Sandi Presiden 2019. Ya. Asal jangan ganti bojo.